warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini Ibu-ibu, Allah kembali pertemukan kita di kelas bab kata juz 11. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan. Allah juga anugerahkan kita kesehatan, Allah anugerahkan kita keimanan, keislaman, ketaatan, sampai nanti kita bertemu bulan Ramadan yang tinggal sepekan kurang lebih ya, 7 hari lagi. Baik, hari ini insya Allah pertemuan ke-17 masih di juz yang ke-11. Pertemuan 17, juz 11 ayat 79 sampai ayat 88. Di pertemuan ini seperti biasa kita akan melatih kata, menerjemah kata per kata. Selain itu, kita juga diminta untuk mencari kata yang termasuk mazid. Ada 21. Wah, lumayan banyak nih. Tertulis di situ 21 kata yang termasuk kategori mazid. Nanti kita cari, kalaupun tidak semua 21-nya, ya minimal 10 atau setengahnya lah kita cari. Ya, baik. Saya baris pertama, nanti di baris kedua dimulai dari Bu Tian, baris ketiga Bu Erna, 4 Bu Putri, 5 Bu Nur, 6 habis ya. Jadi Bu Tian, Bu Erna, Bu Putri, aduh berubah lagi posisinya. Bu Bu Putri, setelah itu Bu Erna ya. Bu Putri, Bu Umi, Bu Nur hilang lagi ya. Oh iya ya ada. Oke, itu ya. Bu Tian, Bu Erna, terus Bu Putri dan Bu Nur. Baik, bisa jadi 3 kali, 1 orang bahkan bisa jadi 4 kali. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa wa qala Fir'aun dan qala berkata Fir'aun itu penguasa di zaman penguasa Fir'aun pada masanya. Semua penguasa di zaman itu ya itu disebut dengan Firaun. Jadi Firaun ini nama penguasa atau julukan penguasa. Nah, termasuk yang berhadap-hadapan dengan Nabi Musa itu Firaun juga karena dia penguasa Mesir. Ya, walaupun namanya banyak ulama atau sejarawan kita mengatakan Ramses ya. Ramses II. Nah, Oh, jadi Pak Ustadz, punten nyela. Fir'aun itu enggak. bukan nama tapi sebutan gitu. Ya, semua penguasa Mesir pada zamannya disebut Firaun. Mungkin kalau kita apa itu ya, Hamengkubuwono, itu kali ya. Oh, begitu. Mungkin Iya, iya. 1, 2, 3 gitu. Oh, Atau pantesan waktu Sultan, atau Sultan. waktu Mm-mm. saya ke sana Pak Ustadz, ke apa sih yang ada Fir'aun itu? Piramid. Ya, Mm-mm. lalu ke Mesir ya. Mesir ya. Iya, nunjukinnya tuh guide-nya tuh kayaknya yang ini katanya diperkirakan yang ini gitu. Kayaknya kok nggak jelas. Ya, maksudnya diperkirakan. Kan Firaun tuh banyak begitu. Ya Nah, itulah. betul yang ada di Mathaf. Apa itu Iya, namanya? Mathaf museum. Museum. Itu diperkirakan adalah Firaun yang berhadap-hadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Hmm. Namanya Ramses atau Ramses. Ramses, Ya, Ramses ya. baik. Waqala Firaun dan berkata Firaun pada masa Nabi Musa, itu ini fil amr ya. Datangkanlah ni kepadaku bikulli dengan segala sahirun tukang sihir, sahir tukang sihir, alim yang maha
tukang sihir yang tahu, atau tukang sihir yang hebat, bisa juga tuh. Alim artinya mengetahui, ya. Jadi sahirin alim, tukang sihir yang paling tahu, tukang sihir yang hebat, gitu ya. Falamma, maka tatkala, dua kata tuh fa plus lamma, lammanya tatkala. Jaa datang as-saharatu, ini bentuk jamak taksir dari sahirun, ya, jamak taksir dari sahirun. Jadi tukang-tukang sihir itu jamaknya as-saharah. Falamma jaa as-saharatu, maka tatkala datang tukang-tukang sihir, ya. Baik, syukran. Dilanjut. Sekarang Ibu Tian. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqau qala mana tadi? Kola. Baris kedua. Qala. Ya. Qala, dia berkata, Ya. lahum kepada mereka, tapi kok Musa? Kepada mereka Musa. Maksudnya Musa berkata kepada mereka. Musa berkata kepada mereka. Kalau Musanya itu fa'il zohir, kenapa enggak domah Pak Ustadz? Oh, ini kan ini ya mabni ya, lupa. Ya, lebih tepatnya bukan mabni dia. Dia yang berakhiran alif maksurah. Berarti Alif namanya maksurah. isim maksurah. Isim maksur. Bukan ghairu mansuri Pak Ustadz. Bukan. Musa ini isim maksur berakhiran alif bengkok. Musa, lihat. Musa, Iya. tapi dia tidak mabni. Dia dalam keadaan rofa. Tanda rofanya tidak nampak. Kenapa? Karena jadi, Pak dia Ustadz, jadi kalau domir itu kan kalau nama itu kan bukan disebutnya bukan mabni ya, tapi ada tanda khusus gitu. Nama setiap nama beda-beda, Bu. Ada iya, yang soalnya kayak yang lain kayak Muhammad kan bisa ya. Muhammad bisa normal. Iya. Tapi ada Ibrahim, isim ghairu munsharif. Ya, itu kan? ghairu munsharif. Ahmadu, isim ghairu munsharif. Tapi kalau Musa ini namanya isim maksur. Ini kayak Jadi, Huda ya Pak Ustadz? Iya, betul. Huda, Isa, Salma, sama isim maksur itu. Tapi tidak mabni dia. Dia bukan mabni. Dalam keadaan rofa. Tahu dari mana dia dalam keadaan rofa? Karena dia sebagai fa'il wahir. Mana Fa'il, fi'ilnya? iya. Fi'ilnya qala. Ya. Iya, Pak. Mangga. Dia berkata, Musa berkata kepada mereka, lemparkan apa yang kalian lemparkan. Boleh. Apa yang kalian orang melemparkan, gimana sih Pak Ustadz? Jadi boleh disederhanakan, alqu ma antum mulqun. Lemparkanlah apa yang kalian lemparkan, gitu. Oh, iya, masuk akal. Baik. Apa yang kalian lemparkan? Falamma, maka setelahnya, tatkala. Oh, tatkala. Soalnya ini baca tafsir Pak Ustadz. Tatkala alkau, mereka melemparkan. Qala Musa berkata. Ya. Syukron Ibu Tian. Nah, Ibu lihat yang tadi dibaca Bu Tian ada alqu, ada alqau. Kelihatan? Yang pertama alqu, ini fi'il amr nih. Amr, alqu. Lemparkanlah oleh kalian. Sedangkan yang kedua, lihat alqau, qafnya fathah. Ini fi'il madhi. Domirnya hum. Alqau. Ya, mereka melempar. Jadi yang pertama fi'il amr, domirnya antum. Yang kedua fi'il madhi, domirnya hum. Bedanya di harokat qafnya. Iya. Oke. Baik. Syukran Bu Tian. Setelah Bu Tian, baris ketiga Ibu Erna, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Musa, ma apakah jitum Apa yang? jitum datang bukan ya? Betul, Ji- datang ya. datang kepada kalian. Kalian datang. Ini fi'il Oh, madhi. oh iya. Kalian datang. Apa jadi Apa yang kalian datang? apa yang kalian datang bihi dengannya Harun. Oh, sihir dengan sihirnya. Dengannya adalah Dengannya. sihir. Oh. Jadi kalau digabung, punten, Oh. majitum bihi as-sihr. Apa yang kalian datang dengannya adalah sihir. Iya. Itu ya. Lanjut. Innallaha sesungguhnya Allah sayubtiluhu sungguh Akan. sungguh Sa-nya akan. akan Betul. yubtiluhu Yubtilu. Membatalkan. membatalkannya. Hebat. Abtala yubtilu. Ini lihat. Abtala yubtilu. Artinya membatalkan. Hu-nya. Sesungguhnya Allah akan sayubtiluhu, akan membatalkannya. Nyanya kembali kemana? Kembali kepada sihir. Membatalkan sihir itu. Mengalahkan sihir itu. Gitu. Innallaha sesungguhnya Allah tidak yuslih apa ya yuslih La yuslihu. membiarkan. Dia Iya. tidak akan membiarkan. Sungguhnya Allah tidak akan membiarkan. Baik. Syukran Ibu Erna. Yuslihu, ibu-ibu semua, makna aslinya adalah aslaha yuslihu, membenarkan. Innallaha la yuslihu. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki. Tidak memperbaiki, lihat setelahnya biar nyambung. Amalal mufsidin. Perbuatan orang-orang yang merusak. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak. Tidak memperbaiki berarti sama dengan membiarkan dong. Iya, ya kan? Jadi la yuslihu kalau tadi Bu Erna terjemahkan membiarkan itu sudah makna tafsir tuh. La yuslihu, tidak memperbaiki, berarti tidak menganggap, tidak mendukung. Itu ya. La yuslihu. Kalau di terjemahan apa Ibu? Terjemahan Quran coba. Membiarkan. Membiarkan. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan gitu ya? Iya. Tidak membiarkan berhasil. Ya, itu sama tuh. La yuslihu, tidak mendukung, tidak membiarkan berhasil, tidak peduli gitu loh. Iya, tidak peduli. Ya, itu sudah tafsiran. Tapi makna aslinya aslaha yuslihu, memperbaiki. Sama dengan tidak mendukung, tidak membiarkan berlangsung gitu ya. Oke, baik. Aslaha yuslihu, makna aslinya memperbaiki. Syukran Ibu Erna. Baris keempat setelah Bu Erna, Ibu Putri, silahkan. Oh, ada Bu Ambar, ahlan wa sahlan Bu Ambar. Setelah Bu Putri, Bu Nur, baru Bu Ambar ya? Ya, aku gelap ini. Oh, ada. Ada. Kalau saya memang gelap, Bu. Oh, pantesan saya dari tadi nyari-nyari kenapa Pak Ustadz nggak ada. Tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada, Bu. Mangga, Bu Putri. Ya, Bu Ambar. Ketemu apa ini? Murid teladan ini. Halaman 50, Bu. Nah. Masya Allah. Surat Halaman Yunus ayat 82. Nah, sekarang 82. Mangga, Bu Putri. Amala perbuatan. Ya. Al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Ayuhiqullahu, dan Allah membenarkan. Betul. Al-haqqa, yang benar. Iya. Bikalimatihi, dengan ketetapannya. Walau
Walaupun Ya. kariha membenci. Oke, kariha fi'il madhi. Isim maf'ulnya makruh. Ini haram hukumnya. Yang itu makruh hukumnya. Berarti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kariha, meskipun kariha benci, makruh yang dibenci. Oke, akarnya sama. Kaf, ro, dan ha. Syukran, Ibu Putri. Selanjutnya Afwan. Ibu Nur. Habis itu Ibu Nur, Bu Ambar. Berarti ada Bu Umi juga. Berarti Bu Umi, ahlan wa sahlan. Setelah Bu Ambar ya, Bu Umi. Ya, ya Pak Ustadz. Baik, baik. Mangga Bu Nur. Minasyaitonirrajim. Al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Bagus. Pama, maka tidaklah Mm-mm. amanah beriman ya Ustadz ya. Betul. Li Musa, bagi Musa, illa Mm-mm. kecuali durriyatun, keturunan min, benar Ustadz, durriyatun. Betul. Dzurriyyatun keturunan, anak cucu keturunan boleh. Min dari kaumihi, kaumnya, ala atas. Syukran. Ahsanti Bu Nur. Ibu Ambar, baris ke-6. Khaufin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khaufin. Rasa takut, bahasa Madinah khawatir ya. Kalau khauf Ustaz boleh. Gimana Ibu? Rasa takut atau khawatir Ya, bisa. ya, betul. Takut atau khawatir, ya, betul. Tadi Fir'aun wa malaihim dan pemuka-pemuka mereka Iya, dan untuk yaftinahum teh apa ini? Memfitnah atau menyiksa iya, menyiksa. Fatana yaftinu, betul, menyiksa. dan sesungguhnya Fir'aun la'ala tuh sungguh La'alin. la'alin Mm-mm. sungguh merasa tinggi. Bagus. Lanya sungguh alin. Alin itu dari kata-kata ini. Alin itu artinya tinggi. Maksudnya merasa tinggi diri, tinggi hati. Nah, boleh juga diartikan takabbur atau mutakabbir. Wa inna fir'auna la'alin, dan sesungguhnya Fir'aun itu sungguh alin, merasa tinggi. Ya, berarti mutakabbir, sombong, atau boleh juga karena sombong, karena alin, zalim, berbuat zalim. Ya, ini tafsirannya. Alin ini maknanya adalah mutakabbirun wa zalimun. Ya. Sungguh Fir'aun itu sombong dan zalim. Alin, perasaan pernah denger ya Alin? Alin, ta'ala. Oh, ta'ala. Alin itu artinya yang tinggi. Ta'ala, ya ta'ala itu fi'ilnya. Allah Ta'ala, Allah tinggi. Karena yang tinggi itu hanya Allah saja. Yang merasa tinggi Allah saja. Kenapa ya? Allah Tuhan. Selain Allah ya bukan Tuhan, nggak boleh merasa tinggi. Itu dari Alin ke ta'ala bagaimana itu Pak Ustadz? Ta'ala, lihat nih di layar. Ta'ala nih, ta'ala. Akarnya adalah ain. Ta'ala ain alif lam. Lihat, ain alif lam. Nah, yang barusan alin juga sama. Alin, ain alif lam. Tuh. Kok gelap Pak Ustadz, nggak ada gini? Masa sih gelap ya? Apanya nih yang gelap nih? Ada jelas kok. Oh, ada. Jangan video saya yang dilihat. Video saya memang kacau, itu lagi error. Ini tulisan warna merah. Iya. Ada. Ada. Dia di Bu Ambar gelap. Ya, sekarang ada. Oh, sekarang ada. Oke. Tadi mah belum. Ya, siap. Ta'ala. Dengan alin akarnya sama. Ain, alif, lam. Alin juga sama. Ain, la, alif, dan lam. Artinya tinggi. Kalau alin ini isim fa'il. Isim fa'il. Kalau ta'ala fi'il madhi.
Ta'ala ya ta'ali. Ta'ala ya ta'ala. Ta'ala fi'il madi. Ya. Kalau Pak Ustadz ulangan ke saya, pasti saya jawab fi'il mudhari itu. Iya, nggak apa-apa. Saya salahkan, tapi saya kasih jempol. Karena ada tanya, aduh bisa kejebak. Itu sama dengan tafa'ala. Oh, Tafa'ala ya tafa'alu. Oke, baik. Makasih. Baris ketujuh. Ibu Umi, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi di Mm-mm. ardi bumi Oke, wa innahu dan sesungguhnya dia bagus. lamina sungguh ya. Betul, sungguh. Min, Sungguh apa ya? Dari ya. benar. Boleh dari, boleh termasuk. Sungguh termasuk Mm-mm. al-musrifin itu orang yang melampaui batas ya. Iya, betul. Asrafa yusrifu, musrif. Musrif artinya orang-orang yang melampaui batas. Betul, Ibu. Israf. Betul. Waqala dan berkata Mm-mm. Musa ya qaumi hai kaumku in jika Baik, syukran. Ahsanti, Ibu Umi. Setelah Bu Umi kembali ke atas, ke Ibu Tian. Silahkan. Baris selanjutnya, 8. Suaranya Bu Tian, punten, belum aktif. Berarti israf itu asraf melampaui batas ya Ustadz ya. Kenapa, Bu? Kalau yang namanya asraf itu melampaui batas ya artinya. Oh, kalau ini musrifin, sinnya sin bukan shin. Kalau yang asyraf itu kemungkinan pakai shin. Oh. Ini Ibu lihat di layar, saya tulis di bagian bawah. Misalnya, nih, asyrafa pakai sin. Yang satu asrafa pakai sin kecil, orang sering bilang begitu. Shin nih, yang atas nih, asyrafa nih. Ya, yang atas ini artinya mulia, memuliakan. Kalau asrafa pakai sin kecil, itu artinya melampaui batas. Maka Ibu lihat lagi, di sini kan musyrif. Kalau musrif pakai sin, itu artinya orang yang melampaui batas. Tapi kalau pakai shin, musyrif, itu artinya orang yang memuliakan orang lain. Jauh. Jauh kan? Bolak-balik. iya. Ada antara sin dengan shin. Iya. Oke, Salah. bagus. Salah sedikit ya, padahal cuman ya, tolak belakangnya. Sama sa juga ya, cuman beda bacanya, beda ininya ya. Iya, cuma beda makharijul hurufnya saja. beda. Beda jauh tuh. Musrif sama musyrif. Kalau musrif orang yang melampaui batas, kalau musyrif orang yang menghormati, memuliakan orang lain. Kalau fa-nya diganti jadi kaf, jadi musyrik, orang yang syirik. Jadi apa? Ashraf? Apa Ibu? Pakai A, paham ya? Ashraf. Ashraf, kalau ashraf ya memuliakan artinya. Mulia. Ashrafa, memuliakan. Pakai shin. Ya. Baik. Ashraf. Setelah itu, Bu Tian Iya, Pak silakan. In kuntum, jika kamu, Kalian, iya. In kuntum, jika kalian, amantum, kalian beriman, iya. billahi kepada Allah, fa'alaihi, maka kepadanya, Iya. tawakkalu, bertawakallah. Iya. Bertawakallah Tawakkalu fil kepadanya, amr. gitu Pak Ustadz. Hebat. Bertawakallah kepadanya. Hebat Ibu. Iya. In kuntum muslimin, jika kalian orang yang berserah diri. Ya, jika kalian orang yang berserah diri, atau boleh juga jika kalian orang Muslim, berarti Nabi Musa, ini kan tentang Nabi Musa tuh.
Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa agamanya adalah Islam. Orangnya disebut Muslim. Tidak pernah mengajarkan agama selain Islam, agama Yahudi misalnya, yang hari ini diklaim oleh mereka bahwa mereka adalah melaksanakan ajaran Nabi Musa, kata mereka. Ya, tidak ada nabi pun yang mendakwahkan selain agama Islam, tidak ada. Juga tidak ada kitab pun yang mendakwahkan agama selain agama Islam, baik itu Taurat, Injil, maupun Al-Quran. Ya. Syukran, Bu Tian. Iya. Setelah itu Afwan. Ibu Erna. Ya, 9. Faqalu, mereka berkata, Betul. Allahi, kepada Allah, Mm-mm. tawakkalna, kami bertawakal. Mm-mm. Rabbana, ya Tuhan kami, la, Mm-mm. janganlah, taj'alna, jadikan kami, Engkau jadikan kami. jadikan kami fitnatan, fitnah, Betul. lil qaumi, bagi kaum az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang yang, bagi kaum yang zalim. Syukran, Ibu Erna. Setelah Bu Erna, siapa? Bu Putri atau Bu Nur tadi ya? Bu Putri sepertinya ya. Mangga. Baris 11. 10 Ibu, punten. Wa najjina, dan menolong kami. Iya, maaf saya potong. Tolonglah kami. Nah, itu dia. Naji, betul Ibu. Naji ini fi'il amr. Maaf saya potong. Lihat di layar Ibu-ibu semua. Aslinya adalah najja. Nih. Najja yunaji, artinya menyelamatkan atau menolong. Menyelamatkan lebih tepat. Najja yunaji, najja fi'il madhi, yunaji fi'il mudhari. Yunaji itu Ini artinya mudoat ya Pak Ustadz. ya, jimnya double. Bukan Ibu, nun ja ilat. Nun ja jim ilat. Ini fa ala. Jadi tasydidnya tidak dua-duanya akar kata. Yunaji nih, yunaji kan cara bikin mudhari'nya gimana? Ya-nya dibuang dong. Saya hapus ya-nya ya. Sisanya jadi naji. Naji. Oh, ini naji. ada ya-nya ya Pak Ustadz, ada Ya, ilatnya. ada di bagian akhir ada ilatnya. Najja yunaji. Ya-nya saya buang, apa namanya? Ilatnya saya bukan ilat. Mudhari'nya, huruf mudhari'nya, anitanya saya buang. Jadinya naji. Sudah. Butuh alif enggak? Enggak butuh alif karena nunnya berharokat. Sekarang sukunkan atau jazmkan. Jazmkan. Karena huruf akhirnya adalah ya, maka dibuang dong ya-nya. Ya kan? Naji. Najinya ya dibuang. Karena dibuang, maka sisanya jadinya naji. Nih. Ini pelajaran apa Pak Ustadz? Saya malu nggak ingat. Ini fi'il amr, cara membuat fi'il amr. Oh, fi'il amr kan dari mudore. Iya. Ya nih fi'il mudhari ini. Mudore muka darohnya dibuang. Betul, anitanya dibuang. Sisanya jadi naji. Ya kan? Naji. Butuh alif. Apa tidak? Ternyata ini nggak butuh alif. Karena nunnya berharokat kan? Naji. Nih. Nah, sekarang jazmkan. Karena huruf akhirnya ilat, maka dibuanglah huruf ilatnya. Jadinya naji. Nah, naji ini nih sama dengan yang tadi Bu Putri baca. Nih di layar. Wa naji, dan selamatkanlah kami. Dan selamatkanlah kami. Tapi yang di belakang kan tidak mempengaruhi amarnya ya Pak Ustadz. Dia kan maf'ul bih ya. Iya betul, nggak ngaruh dia, domir nahnu. Maf'ul bih, betul. Mangga Bu Putri. Birahmatika, dengan rahmatmu.
minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Iya, Wa dan auhayna, kami mewahyukan bagus. ila kepada Musa, Nabi Musa. Ahsanti Ibu Putri, syukran. Afwan. Setelah Bu Putri, Bu Nur. Cari tuh. Ya, silahkan. Cari. Nih Bu ada nyamuk. Wa akhihi dan saudaranya Ustaz ya. Ya, saudaranya Musa wa akhihi dan saudaranya. Saudara Nabi Musa siapa tuh yang ikut berdakwah? Harun. Harun, bagus. Lanjut. An bahwa ya Ustaz. An tuh bahwa Bagus. apa jika sih? Ya. Boleh bahwa, boleh untuk. Nah, kalau jika in. Enggak lah. An bahwa tabawa'a apa tabawa'a? Tabawa'a, keduanya tabawa'a mengambil. Tabawa'a, keduanya mengambil. Keduanya itu Musa wa akhi. Musa dan saudaranya, yaitu Harun. Membuat Mengambil, Ustaz. Membuat boleh. Membuat, mengambil boleh. Membuat boleh. Tabawa'a, keduanya mengambil liqaumikuma, bagi kaum Kalian berdua. Kuma, kalian berdua. kalian berdua. Iya, Bagi kalian. bagi kaum kalian berdua. Nggak ngerti. Bimisro dengan Mesir. Mesir, ya Dengan- bagus. Maaf saya potong Ibu. Kalau bi, nih seperti di sini, bi ketemu tempat. Bi Misra di sini misalnya, maka bi ketemu tempat itu bi artinya fi. Di atau pada. Misalnya saya bilang ana bi Jakarta sama dengan ana fi Jakarta, ana bi Bogor sama dengan ana fi Bogor. Ini juga sama. Bi Misra sama dengan fi Misra. Berarti artinya apa tuh? Mesir. Di Mesir, Di ya. Mesir. Misra itu Mesir ya, bukan amis di jero. Itu beda lagi tuh kalau Misra yang itu. Kalau Iya, Misra ya. Kalau Misra amis di jero, temennya combro itu. Oncom di jero. Ya. Tahu aja Pak Ustadz. Tapi ini Bimisro sama Fimisro itu sama-sama jar majrur ya Pak Ustadz? Betul. Tapi dia Ya. isim ghair munsharif, makanya ra-nya tuh berharokat fathah. Oh gitu. Oh iya iya. Iya Pak Ustadz. Oke, mangga. Buyutan. Buyutan rumah-rumah. Ya, maaf saya potong Ibu. Kalau digabung anta bawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta, untuk membuat atau mengambil rumah-rumah. Membuat rumah-rumah untuk kaum kalian berdua. Di mana bikin rumahnya tuh? Fi Misr. Di Mesir. Jadi diperintahkan oleh Allah Nabi Musa dan Nabi Harun setelah selamat itu tuh dari kejaran apa itu Firaun, nah diminta untuk bikin rumah-rumah ya di Mesir. Lanjut. Buyutan itu Pak Ustadz. Jamak dari bait ya. Oh baik. Baik. Makasih. Buyutan. Ya. Lanjut. Waja'alu dan mereka jadikan. Betul ya. Dan mereka waj'alu dan jadikanlah Dan jadikanlah mereka Ustaz. Enggak. kalian Apa fil kata- amr. Oh kalian. Waj'alu dan jadikanlah fil amr, domirnya antum, kalian. Dan jadikanlah buyutakum, rumah-rumah kalian. Bagus. Dan jadikanlah rumah-rumah kalian. Setelah rumah itu dibikin, nah sekarang rumahnya dijadikan. Jadikan apa? Syukran Ibu Nur. Setelah Bu Nur, Bu Ambar silahkan. Oh ini fil amr kalian ya. Sekarang kiblatan Bu Ambar. Wa aqimu dan dirikanlah. Benar kiblatan. Kiblatan ya. Kiblatan dulu. Iya. Kiblatan kiblat
Kiblat, maaf saya potong Ibu. Kiblatan tafsirannya adalah musolla. Dan jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Maksudnya sebagai musolla, tempat sholat. Ya, silahkan. Tanya dulu boleh? Boleh dong. Ini kiblat di sini nih dulu sebelum Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Harun. Udah ada ya? Udah ada itu apa namanya? Mekah, Ka'bah? Kapan? Ini yang cerita Nabi Musa ini? Iya dong, sudah ada. Kan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya. Oke. Kiblatan, kiblat, Iya. terus wa aqimu dan dirikanlah Iya. sholat, wa basri dan berikan kabar gembira Bagus. mukminin kepada orang yang beriman. Mm-mm. Waqala dan berkata Musa. Ahsanti, syukran. Hebat. Bu Umi, silahkan. Rabbana, ya Tuhan kami, Mm-mm. innaka sesungguhnya engkau Iya. ataita telah engkau datangkan ya. Betul. Telah engkau datangkan Mm-mm. Fir'auna. Nah, maaf saya potong. Engkau datangkan itu maksudnya engkau berikan. Ataita. Engkau ya Allah telah mendatangkan, maksudnya telah memberikan. Telah memberikan Fir'aun wa Wamala'ahu. dan pembesar ya apa? Ya, pemuka, pembesar, Pemuka. pemimpin, betul. Pemuka-pemukanya ya. Betul. Ya. Zinatan, itu perhiasan. Betul, perhiasan. Maaf saya potong Ibu. Ya. Zinah, ada tamar butohnya. Itu artinya perhiasan. Tapi kalau perzinahan dalam bahasa kita, perzinahan, tulisan Arabnya, Ibu lihat di layar, zina, begini. Nggak ada tamar butohnya. Zina, ini nih. Ini zina. Zinah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau zina seperti yang Ibu Umi tadi baca tuh ada tamar butohnya, zainya panjang, zina. Ini artinya perhiasan. Jadi boleh Ibu berzina pakai tamar butoh. Maksudnya menggunakan perhiasan. Boleh. Tapi yang nggak boleh berzina. Zina. Itu kalimatnya hampir sama ya Pak Ustadz? Ya, hampir sama. Sama-sama berhias intinya. Sama-sama berhias. Yang satu berhias dibolehkan, yang kalau zina berhias untuk orang yang bukan halal untuknya. Kalau zuhruf, Ustaz, kan perhiasan juga. Zukhruf itu makna aslinya kemegahan. Zukhruf, sesuatu yang megah, sesuatu yang indah, sesuatu yang berkilau. Zukhruf. Dan itu tidak mesti dunia, bisa perkataan. Zukhrufal qawli ghurura, misal dalam Al-Qur'an. Ya, kemegahan kata-kata. Maksudnya ada orang yang kata-katanya itu indah sekali. Padahal dia sedang menipu. Nah, jadi kalau zukhruf itu tidak selalu tentang harta benda. Bisa jadi perkataan. Ya. Baik. Lanjut Ibu. Bu Umi. Amwalan, apa ya? Harta benda ya? Betul, amwal jamak dari mal. Malu. Betul, malun. Di al-hayati, di kehidupan. Betul, Dalam al-hayati, dalam kehidupan. Syukran Ibu Umi. Setelah Bu Umi kembali lagi ke atas ke Ibu Tian. Oh gitu. Silahkan baris 14 untuk ketiga kalinya. Dunia. Rabbana ya Tuhan kami. Liyudillu untuk mereka menyesatkan ansabilika dari jalan Engkau. Betul. Rabbana ya Tuhan kami atmis ya. Itmis. Oh iya. Kenapa bacanya Binasak. i? Karena huruf
Keduanya atau ketiganya kasrah. Iya, Pak. Itmis, betul. Bukan Fil amr. bisa atmis nggak? Nggak bisa. Itmis. Amr juga itu ya Pak Ustadz? Fil amr, betul Ibu. Iya. Itmis, binasakanlah. Bagus. Ala amwalihim, atas harta kekayaan mereka. Ya. Rabbana tumis, ya Tuhan kami, hancurkanlah, binasakanlah ala amwalihim, atas harta-harta mereka. Syukran ahsanti. Hebat Butian. Setelah Waduh. Butian, Bu Erna, habis sih Bu Erna. Iya. Boleh tanya dulu nggak Bapak Ustadz? Boleh. Di sini ada binasakanlah harta-harta mereka. Kalau kita mendoakan kebinasaan harta-harta orang yang zalim, bolehkah? Bu, mendoakan kezaliman kepada orang yang zalim, hukumnya boleh. Walaupun Mendoakan kezaliman kepada orang yang zalim, hukumnya boleh. Sebentar. Nah, kezalim boleh ya, nggak harus. Boleh. Beda antara boleh sama harus. Atau boleh dengan dianjurkan. Beda tuh. Jadi boleh. Nah, kezaliman itu ada dua secara umum. Kezaliman terhadap agama, satu, terhadap agama Islam. Yang kedua, kezaliman kepada diri kita sendiri. Ada orang yang memfitnah Bu Ambar. Itu nggak ada urusannya dengan agama tuh. Maksudnya dia tidak sedang menzalimi agama, tapi sedang menzalimi Bu Ambar misalnya, gitu ya. Nah, dua-duanya itu boleh dibalas dengan doa yang buruk. Misalnya, Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan kehancuran kaum-kaum Najd. Dulu ada sekitar 70 para penghafal Quran yang diundang ke daerah Najd, datang ke sana untuk mengajarkan. Akadnya bilang, wahai Muhammad, kirimkan sahabat-sahabat terbaikmu untuk mengajarkan Al-Quran. Dikirim sahabat terbaik, para penghafal Quran, ya model-model inilah para pengajar di Al-Ghazi itu. Dikirim 70 orang, ya, yang muda, yang energik, yang penampilannya bagus, bacaannya bagus, 70 orang. Nyampe sana dibantai semua. Ya Allahu Akbar. Semuanya 70. Sisa satu yang bisa selamat pulang ke Madinah menceritakan kabar. Najd. Nah, di daerah Najd, ya. Nah, dalam 1 bulan setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad selalu setelah sholat 5 waktu membaca kunut yang disebut kemudian sebagai kunut nazilah. Di dalam kunut itu, ya Allah hancurkan, disebut kabilah-kabilah Zakwan. Ya Allah ahlik kabilah Zakwan. Allahumma ahlik bani fulan, dan seterusnya. Disebut bani itu tuh, kelompok-kelompok itu yang membantai 70 orang para penghafal Quran itu. Nah, itu doa kezaliman kepada orang yang zalim terhadap agama. Sama kayak hari ini. Ibu sering dengarkan Allahumma ahlik Israel, ya Allah hancurkan Israel. Allahumma jadikan anak-anak mereka anak-anak yang yatim, gitu kan? Beberapa orang doa tuh untuk Israel. Ya kan, hancurkanlah mereka sebagaimana mereka menghancurkan Palestina, dan seterusnya. Itu boleh, terutama dalam kezaliman terhadap agama. Sudah. Yang kedua, kezaliman terhadap kita. Ada orang zalim kepada Bu Ambar. Hukumnya boleh juga didoakan keburukan. Itulah yang dimaksud dengan hadis Rasul. Hati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi. Ada pemerintahan misalnya di daerah mana menzalimi atau di masa tertentu menzalimi rakyatnya. Rakyatnya doa buruk untuk pemimpinnya misalnya. Nah, itu bisa ya boleh, tapi yang nomor 2 nih, boleh tapi lebih baik didoakan kebaikan. Tapi kalau doanya kezaliman, boleh. Tapi sekali lagi, lebih baik doakan kebaikan. Tapi boleh apa enggak? Boleh. Tapi ingat, doanya yang dibolehkan itu yang sesuai. Jangan juga berlebihan. Tapi boleh ya, sekedar boleh. Yang nomor 2 tadi. Tidak dianjurkan. Tapi kalau yang nomor pertama, boleh dan dianjurkan. Karena menzalimi agama. Iya. Oke, baik. Kalau kunut nazilah beda dengan kunut biasa ya Pak Ustadz? Beda.
Kalau kunut nazilah itu kunut yang dibacakan karena ada musibah yang terjadi. Kalau kunut biasa, biasanya dalam mazhab Syafi'iyah, orang-orang Indonesia membaca kunut bukan nazilah di saat sholat subuh. Ya. Nah, itu Ya. namanya, itu kunut biasa, bukan kunut nazilah. Doa kunut saja, tanpa ada nazilahnya. Kalau misalnya dalam kunut lupa, nggak harus sujud sahwi ya. Kalau saya pernah Bu dengar Ambar, harus Bu Ambar biasanya kunut nggak? saya tadinya nggak kunut, jadi kunut. Ya, baik, saya sampaikan mazhabnya deh. Kalau mazhab Syafi'iyah, kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah, kalau ditinggalkan harus kudu wajib diganti dengan sujud sahwi. Oh. Kalau lupa, kalau ditinggalkan sujud sahwi. Artinya nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sujud sahwi. Tapi bagi mazhab yang lain, dia bukan sunnah muakkadah. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah itu disebut bid'ah. Kalau dalam mazhab Hanafiyah. Nah, kalau dalam mazhab Hanabila tidak dianjurkan untuk kunut. Nah, jadi makanya tadi saya tanya, Bu Ambar biasanya apa? Kalau ibu-ibu mazhabnya selama ini Syafi'iyah, kalau lupa berarti sujud sahwi. Tapi kalau tidak, misalnya Bu Putri, mazhab dalam hal ini tidak Syafi'iyah, karena biasa tidak kunut subuh. Ketika nggak biasa dan lupa, ya apalagi nggak biasa kan, berarti nggak ada kewajiban sujud sahwi. Itu Saya ya. masih bingung Pak Ustadz, ini teh kadang saja nih, ini kunut enggak sih ya, terus saya Syafi'i apa bukan sih? Pokoknya Pahmi, saya juga menentukan ini saya mazhab apa, bingung. Bingung Pak Ustadz, saya merasa begini aja pikiran saya ya. Saya cuman ini teh yang ini mazhab ini boleh ini. Saya merasa ini cara saya perlu doa ini bagus gitu kan, isinya doa kunut itu kan isinya bagus, ya udah saya nyoba untuk belajar untuk Baca. belajar baca doa itu gitu kan. Ya sudah, kalau itu yang Ibu amalkan, berarti jangan lupa di setiap subuh. Kalau Ibu lupa di satu subuh misalnya, maka harus sujud sahwi. Berarti sujud sahwinya sama dengan rakaat yang kita lupa ya, begitu? Maksudnya? Caranya. Iya, Caranya. sama. Dua kali sujud di bagian akhir sebelum salam. Kalau ingatnya sebelum salam. Ya. Tapi kalau ingatnya setelah salam, maka sujud 2 rakaat kemudian salam. Iya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Berdoa Ya, itu. betul. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau Ibu tidak mau baca itu juga nggak apa-apa. Baca doa seperti biasa, sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Iya. Boleh. Mau nanya Pak Ustaz? Boleh. Kalau biasanya kan tiap akhir sujud itu kita baca doa Allahumma inni sebelum salam juga Allahumma inni a'udzubika itu. Min adzabi jahannam ya. Terus kadang-kadang kita lupa, nggak apa-apa itu Pak Ustaz. Kadang kita Itu bawa enggak. hukumnya sunnah. Kalau dilakukan baik, Ibu dapat pahala dan Ibu mendapatkan keberkahan dari doa yang kita baca. Kalau lupa, sunnah itu tidak harus sujud sahwi. Kecuali sunnah-sunnah tertentu seperti sunnah tadi, sujud sahwi, doa kunut dalam subuh. Ya. Kalau bacaan sunnah yang ditinggalkan tidak ada masalah. Ya, makasih Pak Ustaz. Sami-sami Ibu. Boleh tanya Pak Ustadz? Pak Ustadz pakai kunut enggak? Saya terbiasa tidak, Ibu. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau saya di belakang imam yang kunut, ya saya ikut kunut, ikut ngangkat tangan, ikut mengaminkan, ikut berdoa. Nggak apa-apa Ustaz, di sini banyaknya kalau ada yang kunut, kalau nggak biasa dia mah diam aja nggak ngangkat tangan. Kurang tepat, harusnya ngikut imam. Karena Rasul mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan tidak ngangkat. Walaupun dia misalnya berkata ini bukan sunnah gitu ya. Atau ini dianggap bid'ah, tapi dalam kondisi begitu harusnya dia ngangkat tangan dan ikut membaca amin. Jangan diam saja karena harus ngikut imam. Kalaupun tidak begitu, tidak ngikut imam, tidak membatalkan. Dia diam aja gitu, tidak amin, tidak apa.
Ya, tidak membatalkan juga, tapi lebih baik ngikut imam. Ya, Pak Ustadz. Kalau misalnya saya berubah lagi boleh nggak Pak Ustadz? Apa? Berubah lagi. Nggak mau kunut lagi ya? Oh, iya nggak apa-apa juga. Ikutin Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa juga. Saya masih apa ya? Saya masih kadang suka masih gitulah. Terus saya nggak tahu juga nih baca kunutnya juga belum begitu baik kali ya, makhrajnya nanti suka pada itu. Jadi kalau berubah lagi enggak misalkan. Jadi saya bilang kalau ditanya, "Halo, kamu kenapa nggak pakai kunut?" Ustaz saya juga enggak, ya Allah. Mudah-mudahan Allah nggak nanya deh. Kita perlu aja gimana pas Lailatul Qadar gitu, biasanya kan ada di sholat witirnya kan ada kunut panjang gitu. Ya. Baik, Bu. Kunut yang bukan nazila itu disunahkan pada saat sholat subuh di mazhab Syafi'iyah. Satu. Yang kedua, hampir di semua mazhab itu dibaca di 10 akhir Ramadan pada saat sholat tarawih. Ya, witir, sholat tarawih di witirnya. Itu hampir semua mazhab menyatakan sunnah. Bukan 15 Ramadan kesananya Ustadz. Ya, lebih baik, tapi kebanyakannya 10, Ibu, 10 akhir. Tapi kalau Ibu mau 15 juga bagus, nggak apa-apa. Di sini Tidak. 15. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah itu ya, setelah nuzul Quran ya. Iya, Terus boleh. Kalau kita sholat witir sendiri di rumah gimana Pak Ustadz? Gimana apanya? Oh, baca doa kunut juga terakhirnya. Itu sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Nggak apa-apa baca sendiri. Kalau sendiri di rumah habis tahajud gitu. Ya, boleh. Ya, Saya boleh. nggak pernah biasanya Ustaz. Ya, kan sunnah, tidak wajib. Oh, iya. Baik. Ini kita belum selesai kayaknya ini di baris 15 nih. Satu lagi ya. Siapa tadi ya? Oh, Bu Erna ya. Mangga, Bu Ya. Erna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasdud. Kuncilah. Ya, maaf saya potong. Ushdud itu dari kata-kata syadid. Oh, Ya, syadid. azaban syadida. Ya, keras betul Ibu. Keras. Nah, jadi washdud dan bikinlah keras atau keraskanlah ala kulubihim hati mereka. Keraskanlah hati mereka. Berarti maksudnya bikin keras atau maksudnya kuncilah rapat-rapat hati mereka gitu ya. Jadi yang Bu Erna baca boleh kuncilah. Tapi makna aslinya adalah keraskanlah. Ya. Lanjut. Ala atas kulubihim hati-hati mereka. Fala maka tidaklah yu'minu mereka beriman hatta sehingga ya Raul melihat Mereka melihat azab al-alim yang pedih. Ayo, syukran. Ahsanti walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sambil istirahat, terima kasih Ibu-ibu, 15 baris kita baca dengan baik. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Yang mau bertanya sebelum kita lanjut, boleh sambil istirahat setengah menit. Setelah itu, kita coba cari mazid yang ada 21. Ya minimal 10 lah kita cari ya. Saya masih kesulitan Pak Ustadz. Yang mana Masalahnya tuh? Mencari masjid itu karena rasanya sulit untuk mencari akar kata ya kadang. Jadi masih bingung. Bingung menentukan akar kata? Ya, maksudnya penambahannya. Mencari akar katanya kadang ini apa sih? Gitu, ini apa sih? Masih meraba-raba ya? Masih meraba-raba. Iya, nggak apa-apa. Kan kita akan terus latih di juz ini. Ya. Di sini mau tanya Pak Ustadz, ini ya Rau ini kan mereka melihat gitu ya. Di terjemahnya nggak mereka sedang melihat enggak ya? Di terjemahannya. Jadi ini fi'il mudhari itu bisa sekarang, bisa masa depan, Ibu. Oh, gitu ya. Jadi di sini akan. Oh masa ya. depan.
Mereka akan melihat azab nanti di ujung di mana? Ya, Oh. bisa jadi azabnya di dunia, kayak Firaun tuh, nggak mau beriman. Nah, mereka mau beriman, Firaun mau beriman pada saat melihat azab. Sebelum meninggal kan? Karena diazab dulu. Azabnya apa tuh? Ditenggelamkan ke dasar lautan. Nah, saat itu orang yang tidak beriman mau beriman. Tapi sudah terlambat dong. Iya. Bahkan dalam satu riwayat, disumpel tuh mulut Firaun yang sudah menyatakan, yang sedang menyatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa, disumpel oleh malaikat maut dengan rumput laut. Ya, saking apa namanya, tanda Gemes. petik telat gitu ya, gemes dan telat. Sekarang aja beriman, kemarin kemana aja gitu. Atau azab yang dimaksud nanti di akhirat, pas sudah mati di dalam kubur, ya, ketemu Munkar Nakir, dia baru mau beriman. Oh, kalau gitu saya beriman. Ya nggak bisa, udah ketemu Munkar Nakir. Tapi Gitu ya? kan itu Pak Ustadz, apa? Gitu. Allah akan menerima tobat seseorang sebelum nafas sampai tenggorokan. Ya itu, betul. Firaun itu napasnya sudah sampai tenggorokan. Udah ngap-ngapan kali ya. Udah ngap-ngapan, dia baru beriman. Jadi selama seseorang, dua hal, tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua. Satu, matahari terbit di barat. Kalau sudah terbit di barat masih hidup, tapi matahari sudah terbit di barat. Sekarang matahari masih ada ya? Apa sebentar lagi sudah tutup tuh? Masih ada ya? Oh, itu mah matahari mall ya. Ini matahari kalau sudah di barat masih hidup, tapi sudah di barat udah ditutup tuh pintu tobat. Yang kedua, matahari masih di timur, tapi yang kedua nafas sudah sampai tenggorokan. Nah, seperti Firaun. Nah, itu sudah tidak lagi tuh. Sudah tidak lagi diterima. Kenapa? Karena kalau nafas sudah sampai tenggorokan, sudah ditampakkan kemungkinan baik dan buruknya dia nanti setelah mati. Jadi ditampakkan tuh oleh Allah. Ini loh, kamu selama ini hidup begini. Ini tempat kamu, kurang lebih begitu. Selama ini kamu soleh, maka ditampilkan oleh Allah. Nah, biasanya orang-orang sudah sampai di situ, titik itu, orang kafir pengen beriman. Kenapa? Karena sudah melihat, tapi sudah telat. Ya. Iya. Ustadz, Baik. berarti kalau saya pernah dengar Ustadz, katanya kalau orang mau meninggal tuh 2 hari sebelumnya itu dia tuh kayak gelisah gitu Ustadz ya. Ya, Itu orang 2 yang nggak hari. punya kerjaan tiap hari gelisah nggak meninggal-meninggal tuh. Oh gitu Ustadz ya. Berarti kalau orang yang mau meninggal tuh kapan itu Ustadz Nggak waktunya? ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang meninggal pun nggak tahu. Kalau dia tahu sebentar lagi meninggal, kemudian dia gelisah, ya dia akan beriman tuh. Dia akan beramal soleh. Kalau tahu 2 hari lagi mau meninggal, gitu. Dan saya kira kasusnya banyak ya, orang keluar dari rumahnya untuk kerja, nggak, ya biasa saja, nyampe depan rumah ketiban duren misalnya, kemudian meninggal. Atau ketiban apa gitu, ya nggak tahu apa-apa dia. Mungkin gelisahnya itu ini kali, Sin. Gelisahnya tuh biasanya orang begitu tuh biasanya sekarang sakit, Ustaz. Terus sakit, ya itu tadi kayaknya kayak nggak puguh rasa gitu, kayak Ya, bolak-balik itu mungkin oke. apa? Paling begini Bu, ada orang-orang yang merasa sudah ajalnya dekat. Itu karena dia sakit atau dia karena tua. Itu perasaan manusiawi saja. Saya udah tua, sakit-sakitan, masuk rumah sakit pula. Biasanya dia akan yang diingat kematian. Tapi dia nggak bisa menentukan dan nggak tahu sebentar lagi mau meninggal. Itu perkiraan aja. Dia masuk rumah sakit, umurnya 80 tahun, dalam keadaan sakit, apa namanya, di opname begitu misalnya, yang dia pikirkan ya kematian, apalagi gitu ya, paling itu. Tapi pada dasarnya nggak ada yang tahu. Kurang tepat tuh kalau ada katanya ada hadis orang 40 hari sebelum meninggal misalnya apa, kemudian 30 harinya apa, nanti terus ada sampai akhirnya nanti 3 hari lagi jidatnya basah atau apa, nggak ada itu. Kalau ada begitu ya enak lah, siap-siap semua. Siap. Ya, betul, Fatimah semua ya. Iya,
Semuanya seperti Bu Nur nggak lagi gelisah kan? Pertanyaannya boleh nggak nih pertanyaannya? Iya. Apa Gelisah tuh? kalau nggak punya duit gimana tuh? Bisa jadi itu sebentar lagi tuh. Bukan mati semua gelisah. Saya dulu ada pertanyaan begini Pak Ustadz. Dengan berzikir hati bisa menjadi tenang. Nah, orang yang berutang, ya kan, yang berutang, yang banyak utangnya, nggak bisa tenang-tenang, udah zikir juga kan soalnya tagihan banyak. Makanya jangan banyak utang. Kayak debt kolektor. Benar. Oke. Dah. Kita cari dulu ya. Baik. Ya. Baris pertama. Nggak ada ya? Ya. Itu nih enggak, Pak? Bukan. Itu nih. Coba lihat semua. Itu nih. Aslinya apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Itu. Itu. Ini amar ya? Ini amar betul. Aslinya Bu, i'ti. Aslinya i'ti. Antanya tuh i'ti. Ini karena antum. Jadinya itu. Dari kata-kata atayati. I'ti. Berarti bukan. Masih tambahan 3. amjah. Hamzahnya masih asli tuh. Punya Oh. dia. Ata. Saya tuliskan. Di layar, Bu. Oh, amjahnya punya dia ya. Ya nih. Ata nih. Atayati. Atayati. Ya-nya hilang. Ya, sisanya ti. Gini kan? Nah, tambahkan alif. Ya kan? Karena tidak bisa dibaca kan? Tuh. Ya. Dibacanya apa? Kasrah. Karena huruf kedua atau huruf ketiganya kasrah juga tuh lihat. Jadinya i'ti. Sekarang jazmkan, buang huruf ilatnya. Jadilah begini. Ini domirnya anta. Nah, yang begitu-begitu tuh saya kalau udah disuruh saya udah nyerah. Saya Jangan. Bu Ambar saya lihat ada amjahnya aja gitu kan, ada tambahan amjah yang 3 itu yang Bu, yang iya, sidah. betul Bu, sidah, saya alif. ya betul. Saya kadang suka kejebak, maksud saya udah nyerah, saya udah kalau udah ada hamzah ini apa maksudnya kata aslinya atau tambahan gitu loh Pak Ustadz. Ini masih asli. Akarnya Iya. coba Ibu lihat. Iya, Hamzah, ta, Iya. ilat. Masih asli. Iya. Jangan menyerah selama janur kuning belum melengkung. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah Pak Ustadz. Amin. Maju aja Bu Ambar, biarin salah nggak apa-apa. Saya prinsipnya gitu, maju aja biarin aja. Sama Bu, saya juga bertahan juga ini dengan teman-teman yang lain juga begitu Bu. Paling Ustadznya yang enak Ustadz. Enggak lah. Kitanya juga ya sabar juga, sama-sama sabar kita. Iya. Ini kayak Utuni juga ternyata kan salah ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nyoba, bagus. Ya, baik, ini saya hapus ya. Yuk, baris kedua, ada 1, 2, 3. Oh, langsung 3 tuh. Hah? Baris kedua. Nah, ini juga ada amjah nih, alku. Ya, alku. Ya betul, alku. Ada alku. Dia juga ada amar juga. alqau. Kenapa yang atas enggak ya Pak? Iya, oke. Lihat di layar. Alku fi'il madhi dan mudhari'nya adalah alqa, yulqi. Nih, alqa, yulqi. Artinya melempar. Sudah, Bu? Ya. Alqa yulqi. Alqa yulqi ini sama dengan af'ala. Berarti wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, nomor 3 tuh. Ya, betul. Nah, sebelum ke situ, sebelum kita lanjut, Ibu, ada hamzah di awal kan itu. Nah, hamzah di awal Iya. itu tambahannya. Kok tambahannya? Berarti mujarradnya
ya, sebelum dia mengalami penambahan, lihat di layar. Ini aslinya adalah laqiya yalqa. Wah, Laki ya. nggak bisa. Yalqa. Kalau laqiya yalqa artinya bertemu. Datang si Hamzah dari laqiya jadinya alqa, yulqi artinya mempertemukan. Saya ulangi. Laqiya yalqa bertemu. Ini masih 3 huruf. Lam, qaf, ilat. Kelihatan, Bu? Lam, qaf, ilat. Ditambah artinya bertemu. Ditambah hamzah di awal. Jadinya alqa yulqi karena af'ala yuf'ilu. Artinya berubah juga dong, bukan bertemu lagi tapi mempertemukan. Sudah? Pertanyaannya, kenapa di Quran di baris kedua ini artinya melempar? Gitu ya? Ya. Iya. Karena melempar itu sama dengan mempertemukan batu dengan objek yang dilempar. Oh. Buluh, beki herese. Ya kan? Jadi kalau Tambah Alku. susah. Ya itu maksudnya mempertemukan tuh. Kalau ibu melempar batu ke pohon berarti mempertemukan batu dengan si pohon. Nabi Kalau Musa kena, kalau nggak kena, kenanya batu, ya batu ketemu batu, sama aja mempertemukan juga. oh gitu. Nah, Nabi Musa minta kepada tukang sihir, lemparkanlah. Menggunakan bahasa ini, alqa, lemparkanlah. Maksudnya pertemukanlah tongkat-tongkat kalian dengan tanah. Maksudnya lemparkanlah tongkat kalian ke tanah. Gitu ya. Maka alqa yulqi ini termasuk mazid. Wazannya af'ala yuf'ilu. Alqa yulqi. Mujarotnya 3 huruf masih aslinya tuh yang tidak mengalami penambahan kata adalah laqiya yalqa. Lakia, lam ki ya, Lam qaf lam ya, betul. ko ya. Liqa itu pertemuan. Oh, di kota pertemuan. Iya, kalau dipikir di sini yaknya kemana Pak Ustadz? Iya-nya kemana? Nggak kemana-mana Ya, ada. Ya yang Aduh, liar emang. Iya, iya. ada ya-nya lam qafiyah, lam qafiyah. Ada semua tuh lam qafiyah, lam qafiyah. Lakia dibacanya lakia ya Pak Ustadz. Laqiya ya, laqiya yalqa. Lakia ya kok. Bertemu. Kalau yang atas alqa yulqi. Alko yalki, yulki. Yulqi. Lakia itu huruf apa madinya? Madinya yalqa fiil mudhari'nya. Nah, maksud yang ditanya Bu Tian itu kan lakia, ianya kok hilang jadi yalko, ianya jadi ke depan. Hah? Oh, iya di awalnya ini Anita, Bu. Nggak ke depan dia. Iya-nya ini Anita kan. Iya, iya. Itu sesudah kok ada iya-nya tuh Bu Ambar. Nah, Iya, ini nih. Iya yalko tuh ada iya-nya itu. Nih, tulisannya memang kurang bagus nih. Yalqa nih lihat nih. Nah, gitu. Oh, tuh pantasan dari tadi Oh, atau saya udah ada yaknya. Ya maaf. Makasih Bu Putri. Maaf, kurang Iya. bagus tulisannya. Berarti ini salahin tulisan nih, Bu. Makanya saya bingung dari tadi berarti apa namanya alif bengkok ya Pak Ali Ustadz? Bengkok ya. Pak Ustadz mah udah tahu muridnya pada muda. Maaf ya. Itu ujian, Bu, bagian dari ujian hidup itu. Insya Allah. Oke, berarti sighahnya apa tuh alqu fiil amr. Amr, iya. Ya, sama juga dengan alqau di baris kedua, cuma bedanya sighahnya saja. Fiil madhi. Sama juga dengan mulkun, cuma bedanya Kalau sighahnya mulku saja. ini maf'ul ya? Isim fa'il. Oh ini Orang fa'il. yang melempar, ya. Mulkun Iya. artinya Oh, iya, orang fa'il. yang melempar. Isim fa'il, bedanya di sighah saja. Fa'il biasanya di awal Pak Ustadz. Fa'il di awal mana? Di awal kalimat biasanya. Enggak Oh enggak selalu ya? selalu. Kalau
Waalaikumsalam. Iya. Tuh mulkunnya ini kan khobar bukannya Ustadz? Betul Ibu. Antumnya mubtada. Hmm. Sebentar Udah Ibu, lama. sebentar ada tamu, bentar. Oh, ini khobar. Mubtada sama khobar itu kan itu ya, De Putri ya. Mubtada khobar itu sama dengan fa'il, naibul fa'il itu apa tuh? Mubtada khobar itu apa? Rofa sama rofa. Rofa. Mm-mm. Rofa Antum marfu rofa. berarti domah ya harusnya. Ya, iya. Domahnya itu boleh khobarnya aja atau sama dua-duanya De Putri? Dua-duanya. Antumnya Kalau antum nggak ketahuan ini kan walaupun domah karena dia domir. Bahasa Arab nih memang kayak tebak-tebakan. Kalau saya kadang-kadang Masya Allah. Jadi ini ada 3 ya Bu Ambar ya itunya ya. Ini saya punten saya yang kenal baru Bu Ambar, maksudnya familiar di lidah saya Bu Ambar, Bu Putri sama Bu Yeti. Yang lainnya maaf saya nggak namanya nggak inget. Aduh, Ibu. itu Bu Nur satu, Bu Nur, Bu Umi sama Bu Nina, Bu Nah Tian. itu Bu Erna, Bu Umi, Bu Nur, punten ya. Maklum saya udah 70 ini umurnya suka ini. Jadi ini baris kedua ini De Putri jadi ada 3 ya. Mohon. ya Alqau, betul. Mulkuna sama Alqau satu lagi tuh. Alqau, Mulku sama Alku. Oke. Mohon. Yang atas nggak ada. Cobi yang ketiga Bu Putri, Bu Ambar, Bu Emma apa Cobi? Sayubatiluhu. Kalau saya sayubatiluhu. Fayub tiluhu. Oh Sayub tiluhu. Bagus. Fayub tiluhu tuh ini ya. Mudore ya. Ya, yubtilu. Kita lanjut ya. Yubtilu itu fi'il madinya abtala. Ini mudhari'nya nih. Yubtilu. Oh udah ada Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya, punten ya. Tadi ditinggal sebentar. Enggak kita lagi diskusi bari bingung. Abtala yubtilu di baris ketiga. Abtala yubtilu di situ sayubtiluhu. Sa-nya dibuang, haknya enggak usah. Yubtilu berarti af'ala yuf'ilu lagi tuh. Iya. Ini tanda mudore ya Pak Ustadz. Mudhari betul. Sighahnya fi'il mudhari. Iya. Ada satu lagi di baris ketiga, Bu. Yuslihu. Mantap. Sama dengan yubtilu tuh. Aslaha yuslihu. Berarti wazannya af'ala yuf'ilu. Sighahnya fi'il mudhari. Mudore. Ya. Baris keempat. Ada satu. Mudore. Mufsidin. Mufsidin. Hebat. Ini mah sering soalnya. Fi'il madinya Bu, afsada yufsidu. Berarti wazannya apa tuh? Ini fa'il apa maf'ul? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Oh, fa'il. Wazannya dulu, mufsidin. Afsada yufsidu berarti wazannya apa tuh? Mufsidun. Af'ala yuf'ilu. Kan fi'il madinya ilu. Iya, sama juga tuh. Yuf'ilu. Berarti tambahannya hamzah. Iya, di awal. Nomor 3 berarti. Nah, mufsidin itu berarti isim fa'il, orang yang merusak. Yang iya. Isim fa'il. Yuhiku bukan? Masuk. Fi'il madinya ahaqqa. Fi'il madinya ahaqqa. Yuhiqu. Betul. Ahaqqa yuhiku. Yuhiku berarti sidah ya tambahannya ya. Tambahannya hamzah di awal. Ahaqqa. Oh, hamzah juga. Nomor 3 juga ya. Iya. Ahaqqa yuhiqu. Berarti af'ala yuf'ilu. Iya, Pak. Tanya enggak? Ya, Ibu, boleh. Yang tadi mufsidina, tadi fi'il madinya apa tadi? Afsada. Ada. Afsada yufsidu. Afsada yufsidu. Ya, Bu Ambar. Akar katanya apa itu? Fasada bukan?
Ada ondel-ondel lewat tuh. Tadi dimaafin dulu deh. Akar katanya fasada bukan? Akar katanya Ya, fasada. afsada yufsidu, Ibu, betul. Akar katanya fasindal. Iya. Ya, fil madinya afsada yufsidu. Oh, kenapa fi'il madinya nggak fasada? Kalau fasada bukan mazid dong. Oh. Fasada masih 3, fasindal. Berarti artinya bukan merusak, tapi rusak. Kalau nambah hamzah, afsada yufsidu, berarti merusak. Kalau fasada yafsudu, rusak. Kayak tadi tuh, Iya. bertemu dengan mempertemukan. Oh, saya Pak Ustadz, Ya, Pak Ustadz, kalau dari madi ke mudore sih masih ketahuan tambahannya. Kalau udah jadi fa'il, maf'ul gitu, liar apa nyarinya? liar ya. Ini aja nyari hamzahnya di mana gitu. Itu saya aja bingung, itu si Hamzah dari mana datangnya gitu. Bukan ada wazannya, diingat wazannya af'ala. Berarti ada hamzah yang tambahan. Dan Ibu nggak usah mikirin dia datang dari mana. Pokoknya dia ada tambahan. Iya, Wazannya begitu, af'ala yuf'ilu, tambahannya hamzah. Oke, Iya. ada tambahan hamzah. tetap aja dilihatnya madi mudore ya. Iya dong. Iya. Iya itu makanya kalau tulisannya di sini fa'il jadi aduh maulah. Iya, iya. Iya Pak Ustadz. Sebenarnya sebentar, ini saya stop dulu. Salah. Di di halaman awal-awal tuh Bu, kan sudah ada itunya. Sudah ada wazannya ya. Iya, saya teh ini ada nih Coba, Pak Ustadz di ada. paling bawah. Halaman berapa ya? Sebentar saya lihat. Halaman 3. Halaman 4, 3 ya? Iya. Nah, Saya itu. selalu dibuka tuh halaman 3-nya. Mana? Oh iya. Mana? Halaman 3 Bu Ambar. Ketiga Kalau di layar Bu, di layar nih yang ini nih. Iya. Terus udah gitu. Nih. Punten ya. Ibu-ibu udah gitu di tulisannya yang tadi udah mazidnya ketemu langsung aja ditulis 1 gitu. Atau 3 atau 2 gitu. Jadi saya suka dilihat lagi, oh ini tambahannya. Walaupun kayak tadi di mana tuh amjana, ternyata harus dibalikin dulu ke madi ya. mudorenya. Betul. Dan ini fa'il gitu. Jadi memang rada puyeng. Bu, puyeng tuh bagus Bu. Tanda-tanda. Iya, Sebentar lagi pintar. Tanda-tanda darah tingginya kumat. Ibu lihat nih yang di layar Bu, punten, yang di layar. Kan tadi af'ala nih, lihat di layar af'ala. Ini fil madi. Fil mudhari'nya yuf'ilu. Sudah? Tadi kan mufsidin ya. Saya tuliskan dulu mufsidinnya di sebelah kanan. Mufsidin. Mufsidina. Berarti mufsidun, ya kan? Mufsid. Af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alan. Isim fa'ilnya lihat. Muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Isim fi'il amrnya af'il. Yang kita cari mufsidin. Ini lihat. Mufsidin sama dengan muf'ilun. Mufsid, muf'il. Mufsid, muf'il. Itu sama. Iya. Cuman kalau tambahannya hamzah di muf'ilun itu kan hamzahnya teka tingali. Nggak kelihatan, jadi rada harus dibalik dulu ke situ. Iya, itu dikembalikan ke fi'il madhi dan mudhari'nya. Iya, betul. Itu maksud saya Pak Ustadz. Ya, siap. Udah bagus itu berarti Bu. Liar-liar tapi ngerti mah bagus. Aduh Pak Ustadz, gas liar-liar. Mangga Bu Putri. Ustadz, kalau yang di atas tadi mulkun, itu kan dari wazan af'ala juga tuh. Ya. Kenapa? Kalau yang tadi alqoh dari wazan Tadi kedua. Yulqi. Ilqo'an. Terus jadinya mulqi. Muf'ilun jadinya mulqi. Sudah? Karena ada waw dan nun di akhir. Ya. Kan harusnya kalau tambahnya waw dan nun sebagai jamak mudzakkar salim ya Bu ya.
Iya. Ya, mulkun tuh. Jadinya mulk, ini saya tuliskan biar kelihatan. Mulki. Di layar lihat, punten. Mulki. Ini artinya Iya. orang yang bertemu, orang yang mempertemukan atau orang yang melempar. Ya dah, Maf'ul. isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il kan? Iya, iya, Pak. Muf'ilun, mulki. Nah, Iya. lihat Ibu, ditambah waw dan nun di layar. Tambah waw dan nun karena dia jamak mudzakkar salim, orang-orang yang melempar. Sudah? Iya. Jadinya coba Ibu baca. Mulkiun. Susah kan? Mulkiun. Nah, bertemu dua sukun Ibu lihat, ada ya sukun dan waw sukun. Maka tidak boleh bertemu dua sukun. Maka harus dibuang salah satunya. Dibuanglah ya sukunnya. Lihat nih. Sudah? Setelah Iya. dibuang, masih susah juga dibacanya. Mulkiun. Nah, Iya. untuk menyesuaikan, waw itu temennya apa? Dhamma. Maka qafnya berharokat dhamma. Jadinya mulkuna. Panjang Iya ya? sih. Soalnya ada ini juga ya Pak Ustadz, ada pendapat bahwa orang Arab susah membacanya. Sebetulnya kalau kita mah bisa aja daripada Kita diganti-ganti gitu. Betul. Kalau orang Arab nggak, ya lisannya agak susah. Kasro itu temennya ya, dhammah itu temennya wow. Kalau di sini iya, kasro ketemu wow. Kalau kita aman aja, mulkiun aman. Iya, kita Kalau mah mereka agak riweh. yang punya bahasa Itu. mereka sih susah ya Pak. Iya. Begitu Bu Iya, nggak Putri. apa-apa. Keren Ya. Ustadz. Afwan. Jadinya mulkun. Jadi ada beberapa yang dihilangkan itu di situ. Iya, makanya Aslinya saya nyari ya-nya di milkiun. mana ya-nya gitu. Ya. Iya Pak Ustadz. Baris Baik. keempat Pak Ustadz. Oke, baris keempat. Yuhiku tadi sudah ya? Mufsidin sudah. Yuhiku. Oh, Yuhiku sudah belum? Belum. Yuhiku ahaqqa yuhiku. Tambahannya hamzah juga ya. Ya. Ahaqqa yuhiku af'ala yuf'ilu. Sigohnya apa Pak Ustadz? Fi'il mudhari. Mudhari. Yuhiku. Iya Pak Ustadz. Satu lagi deh, baris 5. 1. Mujrimun. Coba mujrimun. Wazan fi'il madinya apa? Madi mudhari'nya. Madinya kayak Af'ala mufsidin bagus. tadi. Iya, kayak mufsidin. Mujrimin, mufsidin. Sama. Ini Berarti fa'il juga ya? isim fa'il. Aslinya fi'il madhi mudhari'nya ajroma yujrimu. Yujrimu. Iya, baik Pak Betul. Ustadz. Berarti Mujrim. nomor 3 lagi ya? Sama, betul. Sama dengan nomor 3 ya. Alam tambahannya hamzah. Hamzah, betul. Kalau amana? Amana aslinya amana. Tambahannya alif. Hamzah. Oh, orang amjahnya udah ada kok jadi tambahan Pak Ustadz kumaha eta? Ini saya hapus ya. Bu. Iya. Sebentar, mana penanya nih? Oh, ini. Amana. Ini Bu, aslinya adalah amana. Nih. Amana. Oh, kalau amana itu sama dengan af'ala dong. Af'ala yuf'ilu. Aslinya begitu amana. Lagi-lagi hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Bagi mereka ini agak-agak sedikit. Iya, perlu takhfif mereka tuh. Perlu diringankan. Pak Ustadz, boleh dong kita dikasih catatan yang huruf-huruf mereka susah terus berubah gitu asarada hese. Iya. Ya, 2 aja dulu deh. Iya. Iya, boleh PR ya. Amanah PR sama ya Pak Ustadz ya. Iya. Soalnya susah juga tuh nyarinya. Nggak banyak kok Bu, nggak banyak. Oh. Nggak banyak. Tapi Nih kan... amana nih berarti aslinya amana aslinya amana. Berarti wazannya af'ala. Karena bertemu sulit jadinya dilebur. Cukup 1 tapi dipanjangkan. Jadinya begitu. Mana? Iya. Ya, jadi tetap hamzah tambahannya ya. Betul, hamzah di awal. Oke. Satu lagi deh terakhir Bu. Baris ke-7. Musrifin. Ini mah ada yang ini mah sama musrifin. Sama ya? Ya, sama dengan berarti aslinya Mufsidin. apa? Betul.
Wazannya af'ala juga tuh, asrafa yang tadi. Trofa. Ya. Isi fa'il juga ya. Isim fa'il betul, Ibu. Tuh Baris kan mulai 8. pintar kita ya. Iya, baris Kita 8 mulai satu pintar. lagi. Biar dapat Kalau juga. sama mah pintar Pak Ustadz, tapi harus sama Alhamdulillah. musrifin. Muslimun. Muslimin. Ya bagus, baris 8 di ujung muslimin. Biar sekalian Iya. contohnya tuh, muslimin. Iya. Aslinya aslama yuslimu, af'ala yuf'ilu. Allah juga. Coba semuanya gini ya. Iya. Amantum Pak Ustadz. Amantum sama. Amana Masuk, af'ala. Masuk kan? Masuk ya, masuk. Sama Af'ala. dengan yang susah tadi ya Pak Ustadz ya. Ya, af'ala Yang ya, Bu. double amjah itu kan? Betul, betul. Yang baris 5. Betul. Satu Baik. lagi tawakkalu. Tawakalu. Nah ini mah ada taknya, tambahannya tak apa sih dah? Ta. Ta dan Oh syiddah. tambahannya tak. Ta Kalau dan tambahannya tak berarti nomor 4. Tafa'ala. Iya, betul. Berarti nomor 4 ibu-ibu. Tafa'ala yatafa'alu. Tawakkala yatawakkalu. Kalau itu katanya apa itu? Wakala apa? Wakala. Apanya, Ibu? Akarnya. Ya. Akarnya waw kaf lam, betul. Wakil. Oh wow kaplam ya. Kaf lamnya wawunya bukan ilat. Ilat bukan. Ilat, Ibu, ilat. Ilat, kaf dan lam. Ilap di awal apa Pak Ustadz? Misal. Betul, misal. Ilatnya di awal. Misal. Ya Kalau kita- misal. Kalau Jadi misal ini masuk yang mana Pak Ustadz itunya? Tafa'ala. Kolomnya. Oh yang ada taknya ya. Kolom 4 ya. Iya. Sigohnya Pak tafa'ala. Ustadz. mudore. Tawakkalu. Iya ada Tawakkalu. taknya. Tawakkalu. Fi'il amar. Oh bukan mudore ya. Ada anitanya. Anitanya Ibu lihat di layar nih. Ini fi'il madhi kan? Tawakkala. Ada taknya betul. Tapi kan taknya bukan Anita. Anitanya yang ini nih. Ya, Ya. tawakkal. Ya, ta. Sama dengan tafa'ala. Mana Anitanya? Anitanya nih. Ya tafa'alu. Ya-nya tuh. Ya tak. Jadi tanya ini memang wazan. Ya, tafa'ala, tawakkala, tadabbara, tasyakkara, tahassana, tajammala, semuanya sama tuh. Taraffa'a, tahassana. Taknya itu tambahan dan dia bukan Anita. Tadabbara, tasyakkara, tafakkara, tafakkur alam. Makana 4 ya. Nomor 4. Tadi apa Pak Ustadz sigohnya punter? Oh madi mudore. Sighahnya fi'il tawakkalu fil amr, Ibu. Bertawakallah. Maaf saya barusan pergi. Siap, Amr siap. ya, iya. Fil amr Oh. tawakkalu, bertawakallah kalian. Fil amr. Iya Pak Ustadz. Siap. Baris 10? Baris 10 terakhir ya. Ya. Baris 10 naji. Aslinya Naji, ya. naja. Naji. Yunaji. Amr berarti ya. Naji fil amr, betul. Fil madinya naja yang tadi saya tulis tuh. Naja yunaji berarti fa'ala. Ya, yunaji. Berarti sidah ya. Ya, fa'ala yufa'ilu. Pak, berarti nomor 1 ini contoh nomor 1. Itunya sigohnya amr. Oke. Ya, sigonya amar. Satu lagi di baris 10 di akhir. Auha. Auhaina. 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 Bukan. Auha, ada hamzah di awalnya tuh. Auha, berarti af'ala. Berarti af'ala ya. Berarti Ya. nomor 3. Nomor 3. Sighahnya Mudhari. Sigohnya auhaina. Madhi apa mudhari? madi. Madhi, ada nun di akhirnya. Iya. Pak Ustadz Baik. yang lainnya disebut aja nggak apa-apa nggak dibahas. Siap. Tadi mana? 11 ya. Tabawa'a. Tabawa'a masuk. Tabawa sama dengan Tabawa'a tawakalna ya. tafa'ala. Ya, tafa'ala. Nomor 4 itu. 12. Aqimu. Af'ala. Akimu. Af'ala. Ada hamzah di Akimu awalnya. amr juga ya Pak Ustadz. Ya, fil amr. Wazannya af'ala yuf'ilu. Ini Bashir. tambahannya hamzah. Hamzah. Nomor 3 berarti. Bashir. Bashir itu fa'ala yufa'ilu. Amr juga ya. Amr, betul. Mukminin yang tadi tuh. Mukminin Amana ada sama. yu'minu.
Ada Iya. hamzah di awalnya. Amana yu'minu atau amana yu'minu. Hamzah Af'ala, berarti betul. Af'ala. nomor 3. 13. Ata. Iya, iya. Tambahannya amjah 13. sabar. Tadi aslinya amjahnya 2 gitu ya, Pak. Betul. Nomor Yang- 3 berarti. Yang 13 aslinya a'ta atau af'ala. Ya. Oke. Belajar. 14. Lagi belajar. 14. Liyudillu. Ya. Dhalla yudhillu. Ntar lagi ya. Dhalla yudhillu. Fa'ala yufa'ilu. Dhalla Fa'ala yudhillu. Fa'ala fa'ala yufa'ilu. yufa'ilu. Tambahannya apa tuh? Ain. Syiddah. Ain. Fa'ala. Baris 15 yu'minu. Aslinya a'mana yu'minu atau amana yu'minu. Ada hamzah di awalnya. A'mana yu'minu. Sebentar, Pak. Itu baris keberapa? 15. Yu'minu. 14 atmis nggak masuk. Enggak. Tomasa. Masih 3. Oh iya. Tomasa ya tomisu. Masih 3. Yang bawah yu'min ya. Yu'minu. Ya. Tambahannya Yu'minu. hamzah. Hamzah. Nomor 3 berarti. Ya. Mudore ya, Pak Ustadz. Mudhari, betul. Baik, terima kasih. Sami-sami, terima kasih Bu Putri, Bu Ambar, Bu Umi, Bu Erna, Bu Nur, Bu Iya, Tian, Pak hatur Ustadz. nuhun hari ini. Maaf, sudah mendekati jam 6. Ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Pekan depan masih belajar nggak? Pekan depan Ramadan belum ya? Ya, Belum. nanti di ini aja disepakati di kelas. Bu Iya, Jeti, baik. sampai Ramadan ya di sana ya? Atau pulang? Kurang tahu Pak Ustadz. Apa jangan-jangan lebaran di sana? Lupa. Baik, makasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu Pak Ustadz. ilaik.